Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta arda bi nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, puja serta puji kita hibahkan kehadrat Rabbi. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkikis, untuk menghapus, untuk menghancurkan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Jelasnya pada saat ini kita ada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni Majlis Salim. Kita yakin dan percaya Rasulullah telah bersabda, "Qalbul ilmi kafaratun lima madha." Orang yang menuntut ilmu itu adalah bisa wasilah menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan dosa kita baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam nantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan ke jalan terang benderang, daripada jalan dolalah ke dalam hidayah. Jelasnya pada saat ini kita mengikuti perintah beliau. Mudah-mudahan kita bukan cuma mengaku sebagai umatnya, tapi Kanjeng Nabi pun mengakui kita adalah sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan bermuara kepada kita yang amat sangat kita butuhkan, yang selalu kita mohonkan siang malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita yakin dan percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sayang kepada kita. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan kepada orang kafir yang namanya Dahyatul Kalbi. Namanya Dahyatul Kalbi. Rasulullah saking memohon kepada Allah agar Dahyatul Kalbi itu masuk Islam. Kenapa? Karena banyak pengikutnya. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan Allah marzukil Islam li Dahyatul Kalbi. Ya Allah, berikanlah rizki Islam kepada Dahyatul Kalbi. Jadi Islam itu bukan apa, rizki itu bukan makanan doang, bukan minuman doang, bukan kesehatan doang. Kita beragama Islam ini adalah rizki yang paling besar, yang paling besar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dahyatul Kalbi setelah mengucap la ilaha illallah kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad," karena baru masuk Islam, Allahumma shalli wa sallim, "katakan ke Tuhanmu, aku taubat ini bagaimana caranya untuk menghapuskan dosaku? Kalaupun Tuhanmu memberitakan aku bunuh diri, aku bunuh diri. Kalaupun Tuhanmu memberitakan semua hartaku ini aku infakkan, akan aku infakkan." Rasulullah tidak bicara kalau bukan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan wahyu. Apa kata Allah melalui malaikat Jibril? Hai Muhammad, ketika Dahyatul mengucapkan la ilaha illallah, maka itu dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dia setiap lahir anak itu yang dia ingat udah 70, sebagian 60 anak yang dibunuh karena gengsi punya anak perempuan. Alhamdulillah ketika lahir Rasulullah, setelah lahir Rasulullah, maka perempuanlah yang paling tinggi derajatnya di antara lagi. Seandainya ya ketika Rasulullah ditanya siapa yang harus kita hormati, siapa? Ibumu. Siapa lagi? Siapa lagi? Jadi berapa kali ibu? Makanya kudu 3 kali. Karena jelasnya ibu. Insya Allah ya, dengan kita menghormati ibu, insya Allah kita dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kalimat la ilaha illallah
dengan syarat kalau kita mengucap la ilaha illallah, ingatin tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita belajar mencari kebenaran di dalam ibadah, tapi bukan rasa paling benar. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita mencarinya. Dapat dan tidaknya urusan Allah. Dengan tolak ilmu, insya Allah kita disunatkan ya, minta kepada Allah selain daripada ilmu apa saja. Sebab yang pertama mengadakan majlis ta'lim ini adalah Syekh Saman. Siapa? Syekh Saman. Udah kisah belum itu? Belum. Belum. Masa? Belum. Syekh Saman. Belum. Di zaman dahulu ada seseorang, ya. Dia sebagai budak disuruh sama rajanya membeli sesuatu di pasar. Apa yang harus dibeli? Tuak. Dulu mah nggak ada AO kan? Ada ya tuh, tuak. Dia ke pasar, pada tutup semua. Pasar tutup. Kok kenapa pada tutup? Ketemulah dengan Tuan Syekh Saman. Ditanya, mau kemana kau? Bahasa Arab tapi ya. Mau beli sesuatu di toko. Wah, kalau hari ini mah nggak ada yang buka di pasar, sebab ada pengajian. Ada pengajian. Dia berpikir, kalau gua balik tadi tanyakan mana ini tuaknya, dapat nggak? Nggak dapat. Ntar juga habis ngaji mau buka lagi nih warung. Nah, ngikut ngaji. Itu berkahnya ngaji nih. Ya, ngikut ngaji. Padahal dia mah tujuannya mau beli tuak. Kan nungguin tukang warung, dia ngikut ngaji. Begitu denger ngaji, ada di jamaah yang benar-benar membutuhkan maisha. Saking dia butuhnya sampai bilang ke Tuan Syekh Saman, ya Tuan Syekh Saman, saya butuh banget ini, punya apa itu kebutuhan yang amat sangat banget. Apa yang kamu butuhkan? Saya pengen duit 4 dirham. Berapa? 4 dirham. Apa kata Tuan Syekh Saman? Siapa yang punya uang 4 dirham berikan kepada orang ini, maka akan aku doakan 4 macam, diijabah Allah. Itu yang tadi budak disuruh beli apa? Tuak, bawa duit cuma 4 dirhamnya. Dia yakin pasti dijabah doanya. Dikasihkan ke orang yang membutuhkan situ. Kata Tuan Syekh Saman, pengen apa kamu 4 macam? Yang pertama, ya Tuan Syekh, saya ini punya tuan, saya punya bos. Saya minta ke Tuan didoakan supaya bos saya berhenti dari mabok-mabokan. Amin. Kata Tuan, diaminkan. Yang kedua apa? Saya ini budak, saya nggak bisa keluar kalau belum nebus. Sebab budak teh kita dijual sama orang tua kita atau sama siapa, dikerjakan tapi nggak digaji. Boleh kita dapat gaji tapi kita nebus bayaran dulu, karena mah nggak bisa ya. Tuh. Jadi dulu mah orang boleh ngejual orang, ya. Boleh jual sejak sahabat Abu Bakar itu nggak boleh lagi. Ya. Begitu, ya, didoakan, ya. Saya pengen dibebaskan dari budak. Kata Tuan Syekh, amin. 2. Yang 3 apa? Yang jelasnya saya pengen duit 4 dirham itu buat nggantiin bos. Buat duit bos, doakan juga buat Tuan Syekh, amin. Yang keempat, saya pengen taubatnya bos saya ini, Tuan saya ini diijabah, dan orang yang ada di majelis di sini amalnya diterima oleh Allah. Amin. Semuanya diaminkan. Begitu dia ceritanya pendek, balik. Begitu balik, mana tuannya? Nggak ada bos. Warga tutup karena ada pengajian. Begitu saya ikut ngaji, ya, ada yang butuh duit 4 dirham. Ya, kata Tuan Syekh, kandaikan itu duit dikasihkan maka akan didoakan 4 macam. Maka saya kasihkan itu duit 4 dirham. Lu minta apa? Yang pertama, bos saya minta ke Tuan Syekh supaya bos berhenti mabok-mabokan. Nangis si bos. Si bosnya nangis. Apa dia bilang?
istriku, anakku, mantuku nggak pernah mendoakan engkau. Saya mendoakan seperti engkau. Nggak pernah mendoakan aku supaya berhenti daripada minuman memabukkan. Pada saat ini aku berhenti karena engkau pintakan ke Tuhan saya. Alhamdulillah. Yang kedua, kami minta apa? Saya minta dibebaskan dari budak. Mulai saat ini juga dibebaskan. Yang ketiga, kami minta apa? Saya tentu ya pengen ngegantiin Tuhan, ya pengen duit 4 dir, tapi sekarang belum punya. Minta didoakan sama Tuhan saya, diaminkan. Apa kata bosnya? Mulai saat ini kamu bebas daripada budak, dan duit yang 4 dirham itu nggak usah dikasih, aku berikan 1000 dirham. Alhamdulillah. Cuma yang keempat ini supaya dijabah, siapa yang tahu? Kita mencari ibadah hanya kebenaran di dalam ibadah, diterima enggaknya mah nggak tahu kan? Kewajiban kita mencari kebenaran di dalam ibadah, diterima dan tidaknya ajengan juga nggak tahu, ya nggak? Tuh, akhirnya itu belum kejawab yang keempat, balik. Begitu gak lama kemudian datang tuannya ke budak itu, ya, yang keempat udah dapat jawaban. Udah dapat jawaban. Dari apa? Aku semalam bermimpi bertemu dengan Tuan Syekh Saman dan Rasulullah, bahwa tobatku diterima. Dan orang-orang yang ada di majlis amal ibadahnya juga diterima. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kita tolak ilmu teh, selain daripada kita pengen dapat ilmu yang melapkan dunia dan akhirat, kita minta anak kita biar jadi anak soleh-soleh. Usaha kita biar dimajukan, biar diberikan oleh Allah kebarokahan. Walaupun banyak tapi manfaat. Buat apa sedikit enggak? Biar biar sehat jasmani rohani kita. Ya kan? Biar sehat. Bari sehat mah biar banyak duit juga enak ya. Udah molot, udah punya duit. Insya Allah mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bisa kita kumpul seperti ini, kalaupun Ustaz Daud ngajak kita mau bisa kalau belum dapat hidayah. Alhamdulillah orang tua kita masih ada ikut, yaitu Bapak Ida atau Pak Uding. Beliau adalah santri lama ini. Ya, santri lama. Dan alhamdulillah santri lama selain daripada itu orang tua kita Pak Haji Nafis Qurtubi, beliau alhamdulillah beliau adalah masih keponakan orang tua saya. Ya, keponakan orang tua saya. Orang tua saya itu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah bibinya, orang tuanya, ibunya siapa? Bapak Haji Nafis Qurtubi. Dan alhamdulillah Bapak RT 6 juga masih nyambung. Ya, dari siapa? Dari nenek saya, Arini, Yarna, Yarin, Arini, RR semua dah. Ya, gitu. Masih nyambung Buya, masih nyambung Maya kepada kita semua. Alhamdulillah, berarti Cimangguat tersitu pete Cimanggis semua adalah, kalau kita jujur itu adalah aki-aki kita adalah aki. Alhamdulillah. Jadi satu ibu, bahkan tahadusan bini mah semuanya gerak Allah. Ini saya bukan sok-sokan pakai topi peci seperti ini, karena ini bil barokah dari Abi Tamrin. Amin ya Allah Rabbal. Ini sorban dari Habib Rizik. Alhamdulillah. Saya minta enggak, apa enggak? Datang ke sana enggak? Sering datang enggak saya? Tapi alhamdulillah sorban Habib Rizik ada di saya. Pecinya Abi Tamrin juga ada di saya. Alhamdulillah. Semuanya gerak Allah. Jadi kita mah semuanya juga juriah Nabi. Alhamdulillah. Karena mau juriah Nabi pada di palsu-palsu kan dia kan. Kita juga juriah Nabi. Turunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Ya kan? Iya. Tarusan bini mah malah saya ya dari Haji Abdul Ghani, kenal Haji Abdul Ghani?
Haji Abdul Ghani udah nggak? Belum. Pohon kita Cimanggu atas itu peta ini adalah Haji Abdul Ghani bin Balun. Ya, Haji Abdul Ghani bin Balun. Bukan dari Haji Abdul Ghani ya, tapi dari istrinya. Dari istrinya disebutnya ada mengatakan kalau Mbah Haji Jafar mengatakan cecot. Haji Amang, Lamping, Taisa. Jadi kita nggak tahu karena apa itu dikasih tahu orang tua. Saya pagi udah cecot aja karena dari orang tua kita Haji Jafar, ya, Cecot bin Uyut Tasam. Uyut Tasam bin Uyut Noresah. Uyut Noresah pernah saya tanyakan kepada orang yang tahu manuskripnya dari Jawa, Gresik. Dia langsung bet banyak ngasih tahu maksudnya. Uyut Noresah bin Abdul Ghani bin Mapahir bin Abdul Mapahir bin Pangeran Aladilah bin Syekh Maulana Sudin bin Syekh Syarif Hidayatullah. Gus, yang benar aja ngomong itu sih keturunan apalah hati keturunan. Cuma satu kali ngomongnya. Saya tanya lagi nggak ngomong. Apalah hati keturunan. Walaupun keturunan kita tuh bagus, tapi kalau kelakuan tuh bagus jangan ngomong. Atau Nabi Nuh juga anaknya ada yang kelebu, siapa teh? Kan? Maka kita alhamdulillah jadi orang Islam ini termasuk kita rezeki yang paling besar selain daripada iman Islam. Kita jadi beragama Islam. Kalau kita udah agama Islam, ya harus ngikuti kepada aturan Islam. Islam nggak memaksa orang agama apa silahkan, ya. Tapi kalau udah beragama Islam, wayanya komitmen. Ya. Seperti sekarang kita nggak diwajibkan harus kerja di suatu tempat. Tapi kalau kita udah kerja di satu tempat, kudu ngikut prosedur. Nah, diwajibkan kita di dalam Islam ini menuntut ilmu dari dari ayunan buaya sampai liang lahat. Maka sampai mati kita jangan berhenti mencari kebenaran. Ya, mudah-mudahan sholat kita belum benar, ibadah kita belum benar, karena kita masih ada di luar lingkup belajar. Mudah-mudahan ibadah kita yang belum benar itu diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab yang ngasih ilmu siapa? Allah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Nah, sekarang kita langsung fokus kepada tentang ibadah. Ilmu apa yang harus dicari? Kata Rasulullah, Abdulul ilmi ilmu hal. Yang paling abdul ilmu itu ilmu yang buat kita pakai sehari-hari. Ya enggak? Kalau kita butuh makan, ya kita nggak tahu ilmunya, kudu belajar tentang usaha buat ngedapetin makan. Ngerti nggak? Jadi ibadahnya bukan sholat puasa haji doang. Ya kita usaha juga termasuk ibadah buat resiko rumah tangga. Bahkan ada orang yang sodako kepada orang yang membutuhkan, itu pahalanya bisa menyebabkan 700.000 orang yang berangkat haji semuanya mardudatun ditolak, tapi dengan sebab sodakohnya seseorang kepada fakir miskin itu bisa diterima semua amal hajinya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita talab ilmu ini adalah diwajibkan ya untuk mencari kebenaran di dalam ibadah. Namun ibadah kita yang paling pertama diperintahkan oleh Allah adalah sholat. Yang paling pertama diangkat amal ibadah kita sholat. Yang paling pertama ditanya amal kita apa? Sholat. Ida soluhat, di mana soluhatnya? Apa sholatnya benar? Semua bagus. Ida soluhat, apabila sholatnya bagus, soluhat. Sahih amali, semua amalnya semua bagus. Maka jangan bosan kita mencari ilmu tentang sholat. Ya. Bosan nggak? Bosan nggak? Enggak. Jangan bosan kita. Insyaallah alim wal muta'alim syarikani fil khair.
Orang yang ngajar dan orang yang belajar itu di dalam satu ruang lingkup kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Wasairun nas, selain daripada ngajar belajar, la khairu bihim, itu nggak termasuk orang baik. Ya, kita semua sama-sama belajar. Siapa yang mengajari kita? Ulama yang telah mengarang kitab ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika kita berjumpa jembatan Shiratal Mustaqim, ya, belum tentu dengan amal perbuatan kita selamat. Karena harapan kita ketika ulama alim berjembat kepada jembatan Shiratal Mustaqim selamat, maka tidak boleh masuk ke surga kecuali kalau bukan alimah, begitu selamat jembatan Shiratal Mustaqim, udkhul al-jannata wa tana'am bi ibadik. Ya. Masuk surga silakan dan nikmati ya surga dengan wasilah amal baik kita di dunia. Tapi kalau alim begitu selamat di jembatan Shiratal Mustaqim, ya, ribhuna, kata malaikat Jibril, diam di sini kau. Pasfa liman ahbabta, syafaatin orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kita membuka kitab ulama, kita termasuk orang yang dicintai oleh ulama yang telah mengarangnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Emang sih jembatan Shiratal Mustaqim kayak jembatan kayu kelapa. Ratanya 1000 tahun, nanjaknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun. Nanjak bukan nanjak mayat, nanjak ini. Kecilnya sebagaimana rambut dibelah 7, tajamnya sebagaimana silet, lebih daripada silet tajamnya. Mampukah kita berjemaat itu kalau bukan syafaat junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka alhamdulillah kita masih ada di tempat majelis taklim ini. Gunung dikatakan besar, masih besar hati saya, ya, karena kampung kita masih ada yang tolab ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab kiwamud dunya bi'arbati, bahasa kita, tegaknya dunia, selamatnya dunia dengan 4. Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Kalau nggak ada kita ulama dibuka bahkan mungkin munggu Allah yang membaca kitabnya ama yang ngedengerinya lebih mulia munggu Allah yang ngedengerinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keduanya adalah bisyakhawatil agniya, yaitu dengan orang yang memberikan sodakoh kepada orang yang membutuhkan. Alhamdulillah kita ngaji, udah banyak makanan. Ya. Ini semuanya dengan gerak Allah Subhanahu. Mudah-mudahan makanan yang telah disumbangkan ini akan menjadikan payung di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, inna shadaqat, sesungguhnya sedekah itu la tutbi'u an ahliha harral kubur. Selain daripada payung di hari kiamat, juga bakal menjadikan penawar dari panasnya alam kubur. Sedekah, masya Allah. Wa innama yatadillu mu'min yaumal qiyamah fi dhilli shadaqati. Karena sesungguhnya peneduhnya orang mukmin di hari kiamat itu adalah dengan sedekahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya pernah dulu ngaji, ya. Seorang mungkin bagi yang tahu mah dia aulia kali, kita mah nggak tahu. Ya. Setiap hari Jumat saya ngaji sama dia. Ya. Nggak pernah ngomong orangnya, tampaknya udah kayak aki-aki. Nyuci pakaian setiap hari dia, belanja ke warung dia. Saudaranya di Banten meninggal lebih dulu dia sholat hadiah, sholat gaib. Ketika orang tua saya meninggal, begitu saya sampai ke rumahnya pengen nyolatin yang imamin dia di depan rumah udah lagi siap tinggal berangkat. Bukan di dalam lagi, bukan mengetok pintu lagi, di depan rumahnya dia pakai jas, pakai
kain udah siap, ayo berangkat. Ntar saya mau ke guru doa, buyuh aja. Itu kalau ngaji, begitu dia buka kitab, beres kitab, tutup, wallahu alam, bangun ngebawain kue sendiri, ngejamu orang sendiri. Kalau kita mau bantuin, terkedah calik. Kalau kita mah pengennya dikulain, masa adabnya kita belum bisa seperti dia. Dia belanja warung, kayu, segala macam, kita kejar, kita bantuin, terkedah, masih kena biasa. Masya Allah, tuh akhlaknya orang ulama. Maka mudah-mudahan kita cinta kepada ulama, itu cinta kepada Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu, cinta kepada Allah, ma'wahul jannah. Orang cinta kepada ulama, cinta kepada Rasulullah seakan-akan. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti kita belajar tentang sholat dulu. Sholat itu ada syarat dan rukunnya. Syarat sholat di luar sholat, rukun sholat di dalam sholat. Syarat sholat bukan sholat, tapi tanpa syarat enggak akan jadi itu sholat. Di antaranya istinja teh bahasa Inggrisnya mah cebok. Nah, jadi kita kudu tahu cebok bagaimana ya caranya. Jadi air yang bekas kita pakai wudhu diminum boleh nggak? Boleh. Dipakai cebok? Nggak boleh. Alhamdulillah, berarti masih ingat tuh pelajaran kita yang dulu banget itu, ya nggak? Air yang bekas wudhu kita minum boleh nggak? Boleh. Ya, kita pakai cebok boleh nggak? Boleh. Bagaimana caranya supaya pengen dipakai cebok lagi? Satukan sama yang banyak sampai jadi berapa senti? 2 kulah berapa senti teh? 60 cm panjang, lebar, tinggi, airnya penuh. Itu bekas wudhu. Kalau kita satukan lagi ke situ bisa jadi suci dan mensucikan lagi. Kalau kurang daripada 2 kulah, itu suci tapi tidak mensucikan. Bagaimana mensucikan? Yaitu apa yang harus disucikan? Seperti istinja, wudhu, dan mandi hadas besar. Bekas wudhu seember dipakai mandi sunat boleh enggak? Mandi sunat boleh mandi sunat. Nah yang enggak boleh mandi wajib. Kalau mandi gajah tuh boleh. Ya, air bekas wudhu sayang dipakai mandi sunat boleh enggak? Boleh. Alhamdulillah. Pendulu itu udah. Yang enggak boleh pakai mandi apa? Wajib. Ada spesial. Nanti deh, Insya Allah. Ya, jadi istinja itu, cebok itu adalah syarat daripada sholat. Ya, diantaranya menutupi aurat. Ya, kalau kita misalkan kain sobek kelihatan aurat kita, walaupun sedikit kelihatan, jangan ditutupin sama tangan, tutupin sama sorban. Maka pentingnya pakai sorban teh, kalau kain sobek bisa ditutupin sama sorban. Syaratnya sorban masih dipakai. Karena syaratnya sorban dipakai. Dimana sobek, ya maka ditutupin sama sorban. Jangan ditutupin sama tangan, nggak sah. Karena jadi kalau kain mah bolong sedikit mah nggak sah sholat, tapi kalau bolong gede sah. Nah, kalau nggak bolong mah susah pakainya. Ya. Mana yang nggak boleh kelihatan? Dari pusar ke bawah, dari dengkul ke atas. Sebab itu aurat laki-laki di situ. Di dalam sholat, di mana kita sujud, ya. Atasnya dengkul itu kelihatan dari belakang sama teman kita, maka bisa jadi membatalkan sholat. Ilam kustar, kalau nggak buru-buru ditutupin. Maka sunat pakai sontong, pakai celana pendek, ya gitu. Kalau kita sholat pakai sontong, pusar ketutupan, dengkul ketutupan, dada kelihatan, boleh nggak? Boleh. Kan gelo ke berasonanya weh. Ya kan? Tuh. Jadi kita ibadah nih.
Jadi rukun sholat, kadang sampai rukun sholat ada yang 17 benar, ada yang 15 benar. Kita ambil yang sedikit 13 karena hitungan tumaninah disatukan. Ya. Ada berapa rukun sholat? 13. 1 niyat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri betul, 4 Fatihah, 5 ruku serta tumaninahnya. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 Fatihah, berdiri betul, 3 dulu, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri betul, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri betul, 4 Fatihah, 5 ruku serta tumaninah, 5 ruku serta tumaninah. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar, tapi harus dibarengi dengan niat. Wa mahaluha al-qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Kalaupun nyebut Allahu Akbar, tapi hati kita kosong, itu bukan takbiratul ihram. Ngerti? Takbiratul ihram itu adalah takbir di permulaan sholat. Begitu roknya lapan akbar udah kita baca, di situ disiplin abri, enggak boleh kita bekerja berbuat selain daripada perbuatan sholat. Ngerti? Jadi harus hitungannya 1 niat, 2 takbiratul ihram, hitungannya 1 2, tapi prakteknya muktaronan bi fi'lihi. Mulut kita mengucap Allahu Akbar, hati kita niat di dalam hati. Jangan bar dulu sebelum beres. Ada berapa? 3, qasdu, ta'rud, ta'yin. Apa itu qasdu? Sebuah nama kayak Fatihah, artinya ku sholat atau saja ku sembahyang. Kita biasanya apa? Saja ku sembahyang. Ada orang cuma ku sholat, jadi udah fi'il fa'il namanya. Jadi usoli itu adalah fi'il mudhari mutakalim wahdah. Ya. Jadi sholat yusolli, yusolli yusolliyani, yusolluna, tusolli tusolliyani, yusolna, tusolli tusolliyani, tusolluna, tusollina, tusolliyani, tusolna, usolli, nusolli. Kalau nusolli kami sholat. Kalau usolli ku sholat. Mana fi'ilnya ku? Mana fa'ilnya sholat. Jadi harus ku sholat atau sahjaku sembah. Kita mulai dari kecil diajarin sahjaku sembahyang. Itu mulut kita ngucap Allahu Akbar, hati kita ingat sahjaku sembah. Ya. Kedua ta'arud. Apa itu ta'arud? Ngucap perdu, sahjaku sembahyang perdu. Asal ingat doang, mulut tetap Allahu Akbar, ingat dalam hati sahjaku sembahyang perdu. Yang ketiganya ta'yin, apa? Nyebut sholatnya. Kalau johor sebutkan sholatnya, kalau asar sebutkan asarnya, kalau maghrib sebutkan maghribnya. Ku sholat perdu johor, nyebut karena Allahnya apalagi 4 rakaat menghadap kiblat itu bagus kalau kita bisa. Yang penting yang wajib nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau kita biasa dari kecil diajarin 4 rakaat menghadap kiblat itu bagus. Ngerti ya? Dengerin. Sajaku sembahyang johor 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Dengerin lagi, sah apa enggak? Sajaku sembahyang johor 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Sah enggak? Sah. Kalau ada imamnya sah. Iya, makanya kajian perhatikan. Qasdu sajaku sembahyang, ta'arud mengucapkan ta'arud mengucapkan fardu, ta'yin menentukan sholatnya. Sajaku sembahyang fardu johor. Itu wajibnya. Kalau kita makan komplit saja sembahyang berjuang 4 rakaat maghrib belak makmum abdo. Tapi kalau kita ngejar makmuman saja sembahyang
Johor 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Sah nggak? Sah nggak? Dengerin lagi semua ini kudu kedengeran. Sajaku sembahyang johor 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Sah nggak? Kurang apa? Kurang Jadi perdu johor, perdu asar, perdu maghrib, perdu isya, perdu subuh. Kalau kita belum seperti itu, berarti harus kita robah sholat kita. Jangan sampai selamanya salah. Sebab innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu adalah niat. Ngerti semua? Menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu hukumnya wajib muqtaranan bi fi'lihi, tapi mazhab yang lain ada yang mengatakan ya niat itu cukup dari rumah, silakan. Ada yang begitu Allah Akbar baru niat, silakan, tapi bukan mazhab imam kita. Ngerti? Jangan kita salahkan, itu pun benar, tapi jangan kita ikut-ikutan karena kita bermazhab kepada Imam Syafi'i. Kalau kita bermazhab kepada Imam Syafi'i tapi ikut-ikutan kepada Imam Hanafi atau Imam Maliki, sedangkan kita belum mengetahui kaifiah caranya beliau bagaimana, akhirnya sama Imam Maliki nggak diakuin, Imam Syafi'i nggak diakuin, Imam Hanafi nggak diakuin, sama Imam Hambali nggak diakuin. Maka kita baru belajar kepada mazhab Imam Syafi'i. Ganti. Ya. Jangan kita bermazhab pada Imam Samudra. Iya, karena tasawufnya udah kebangetan orang. Tasawuf ngobrol malaikat Jibril. Jangan percaya ya. Mudah-mudahan. Jadi lagi rukun sholat yang 13 baru 5 nih. 1 nih, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 baca Fatihah, 5 ruku serta tumak. Baca Quran ada enggak? Baca Quran ada enggak? Berarti hukumnya apa? Sunnah. Karena kita mau kondangan, karena kita buru-buru, sholatnya johor Fatihah doang, 4 rakaatnya, enggak apa-apa. Habis katanya. Oh, berarti ya, udah nggak apa-apa. Yang biru ada lagi biru kan tadi. Lagi ya? Udah kedengeran ini ya. Ya. Nah, jadi Fatihah apa itu takbiratul ihram ini hitungannya 1 2 tapi praktiknya bareng. Ku sholat fardu johor karena Allah. Ya. Jadi mulut kita kedengeran sama kuping kita. Ya, dalam hati kita asal ingat ku sholat fardu johor karena Allah sunat. Ya. Kalau kita jadi makmum wajib pakai makmuman atau ngikut imam. Dalam hati kita ku sholat fardu johor ngikut imam. Ya. Atau ku sholat fardu johor makmum. Arti makmum teh ngikut imam. Arti artinya makmuman teh ikut imam. Kita enggak saja di dalam hati kita nih. Di dalam hati kita ngerti niatnya. Begitu Allahu Akbar kata hati kita usolli fardhu zuhri makmuman sah. Karena asalkan di dalam hati. Wa mahaluha al-qalbu. Kalau mulut mah bukan niat tapi lafaz nih. Kalaupun usolli tapi disebutnya di dalam hati. Begitu kita Allahu Akbar kata hati kita usolli fardhu zuhri makmuman sah. Karena jadi kalaupun Allahu Akbar kosong hati kita, itu bukan takbiratul ihram. Bukan takbiratul ihram. Jadi harus yang berapa sih tadi? 3. 1 niat, 1 qasdu, ta'arud, ta'yin. Kita ngaji nih, ya nggak perlu kemana-mana. Wah pesantren teh di kampung juga kalau kita ngaji, kalau mau berikan ilmu bisa jadi ajengan. Amin. Siapa yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kita pikirin anak cucu kita nanti siapa kalau bukan kita, ya. Maka kita jadi kiai semua ini, jadi ajengan semua banyaknya. Ajengan santri siapa? Bini kita, anak kita. Santri kita itu. Kita nggak pernah head, tapi bisa dapat kita pahala head karena kita ajarin bini kita tentang head. Sebaliknya. Ayo, ya enggak? Kita ini kiai semua punya santri semua. Siapa santrinya? Keluarga kita ya. Keluarga kita. Kata Allah, ku anfusakum
wa ahlikum. Masya Allah. Ngerti. Jadi rukun sholatnya yang baru berapa? 5 ya? Baru 5. Itu kan 1, 2 tapi prakteknya menurut mazhab imam kita Imam Syafi'i harus muktaronan bi fi'lihi, harus mulut Allahu Akbar, hati nggak boleh kosong. Ku sholat fardu johor atau saja ku sembahyang fardu johor makmum. Itu wajib semua, kita mah nggak betah ya, saja ku sembahyang fardu johor 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Kata ini semua, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan pengertian kepada kita. Ya, memberikan kebenaran di dalam ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah sholatnya benar, semuanya benar. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga berdiri betul, artinya betul apa? Tumanina. Apa sih tumanina teh? Diam setelah bergerak. Nggak boleh menurut mazhab imam kita Syafi'i mah lebih daripada 3 gerakan yang berturut-turut, yang mutawalian. Nggak boleh gerak itu 1, 2, 3, nggak boleh. Nggak boleh 1, 2, 3, harus ya ditempelkan dulu kalau bergaruk. Ya, kalau mau kita garuk bisa tempelkan dulu baru. Mau berapa juga nggak apa-apa. Ngerti? Insya Allah. Ya. Jadi berdiri betul itu adalah berdirinya tumaninah, disiplin abri, nggak boleh gerak-gerakan. Ngerti semua? Jadi yang bagus bagaimana tuh kalau kita kan ngemakmum, nggak boleh kita ngemakmum kepada orang yang tahu kalau makmumnya batal. Ya, nggak usah kita ngemakmum kepada imam yang batal. Kalau imam yang gerak-gerakan wae lebih 3 kali, lebih baik kita mufaroqah sholat. Ngerti semua? Insya Allah. Kadang-kala ada tuh orang yang kalau lagi nggak sholat bang temen gegaruk, begitu udah sholat kayak monyet. Disengaja ya, mentang-mentang berat mazhabnya mazhab imam kita. Mazhab imam yang lain mah lagi sholat buka HP juga ada di Mekah. Lagi sholat buka HP, balas SMS dulu baru sholat terus lagi. Tuh jadi macam-macam. Jadi Islam ini banyak ya. Banyak Islam ini. Nah, kita baru belajar kepada masalah kepada imam kita Imam Syafi'i. Jangan dulu nyalahkan orang lain selama dia beragama Islam, mungkin dia lebih tahu ilmunya daripada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang jelek mah kita saling mencaci. Dan rasa paling benar. Itu jauhkan sejauh mungkin, jangan kita rasa paling benar. Ketiganya baca 1 niat, 2 takbiratul, 3 berdiri, 4 baca Fatihah. Baca Fatihah itu ada yang mengatakan makruh, ya. Ada yang mengatakan sunat, ya. Benar semua. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i wajib hukumnya baca Fatihah imam dan makmum. Wa yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, itu harus terdengar dengan kuping kita walaupun bari harewos. Ngerti semua? Kecuali makmumnya makmum yang masbuk. Makmum masbuk dari mana? Enggak ada kesempatan baca Fatihah. Kita sholat tarawih nungguin udah deket suratnya baik baru takbiratul ihram, sedangkan bacaannya ninggal lagi inna a'taina, begitu tabari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah misalkan baru ar-rahmanirrahim, kita takbiratul ihramnya baru imam ruku, kita ikut ruku, itu namanya mas. Tapi di rakaat yang kedua bacaannya kulu si imam, kita belum beres baca Fatihah, jangan ngikut ruku, itu mah bukan masbuk tapi muab. Beresin dulu Fatihah kita, enggak dijamin Fatihah kita menurut mazhab Imam Syafi'i mah, kecuali mazhab Imam Hanafi makruh tahrim si makmum membaca Fatihah di belakang imam, cukup ngedengerin doa.
Jangan kita ikut-ikutan bermadzhab Imam Syafi'i, kita makmum kepada si imam, ngikutin orang yang bermadzhab Imam Maliki. Ditanya enggak tahu hukumnya, akhirnya mardudatun la tuqbalu. Ngerti? Ya. Jadi yang harus terdengar dengan dengan kuping kita, satu takbiratul Allahu Akbar, kedua Fatihah dari bismillah sampai walad. Kalau ada suara kipas, suara speaker, suara hujan, suara angin, suara mobil nggak kedengeran, itu mah nggak apa-apa, nggak kedengeran juga. Kalau seandainya sholat di rumah sendiri nggak ada suara yang menghalangi telinga kita, pasti terdengarnya. Jangan di dalam hati baca takbiratul ihram dan Fatihah. Karena mudah-mudahan. Namun di dalam Fatihah kita yang bagus mas, setiap ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan aku tuh. Enggak boleh. Enggak boleh. Saya dulu pernah datang ke ahli qiraat, ya, namanya Abah Harun. Cicitnya saya Maulana Hasanuddin. Sebenarnya ngomong, Bah, bagaimana kalau baca Fatihah di dalam sholat? Ya, teorinya adalah waqaf, ya, teorinya wasol, teori prakteknya waqaf, teorinya wasol. Atau dan lawan wasol waqaf. Maksudnya dibacakan sama saya. Seperti kia bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atuh eta marusak. Eta marusak atuh nu kitu mah. Nah, mun kitu mah kudu eureun heula, kudu napas heula. Lamun arek dicepatkeun kudu diwasol. Bagaimana wasol teh? Asalnya alhamdulillah jadi ya, maka di dalam ratib itu biasain asabakumullah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya enggak? Prakteknya di dalam tadi baca apa teh? Asabakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Ya, ingat ini. Karena ilmu dari Allah, syariat dari manusia, mudah-mudahan ini manfaat dunia. Jadi Fatihah ini hukumnya wajib bagi imam dan makmum. Ambil keterangan hadis Kanjeng Nabi, la sholata liman lam yaqra. Tidak sah orang sholat, kata Kanjeng Nabi, yang tidak membaca Fatihah. Masing-masing Imam Maliki ada hadisnya, Imam Hanafi ada keterangannya, Al-Quran hadisnya. Semuanya imam yang paling itu benar. Yang salah, yang ikut-ikutan campur aduk. Ngerti? Kalau kita udah tahu semua aturan daripada mazhab yang 4, 1 tahun kita pakai mazhab yang 4 semua, tapi kita pindah-pindah taklid, boleh hukumnya. Yang nggak boleh dicampur adukan. Ngerti semua? Ngerti semua? Insyaallah. Jadi hitungin lagi sampai 5 dulu. Rukun sholatnya 5. 1 nih, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 baca Fatihah, 5 ruku serta tumanninahnya. Insyaallah segitu dulu. Mudah-mudahan kita belajar sholat mendapatkan pahala sholat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Mudah-mudahan sebelum kita akhiri kita bacakan surat Al-Fatihah. Dengan Fatihah ini orang tua kita yang masih ada biar sehat jasmani. Orang tua kita yang sudah tiada mudah-mudahan bahagia tersenyum karena kita ada di majelis taklim. Jangan mulai istilahnya ada kita di majelis taklim, ada seseorang yang ketika ibu-ibu datang ke seorang ulama minta didoakan, pengen ngelihat anaknya. Begitu dikasih amalan, dikasih ngelihat anaknya, si horeng anaknya lagi dipakein baju dari teror di neraka. Naudzubillah subhanallah. Begitu besoknya kiainya yang mimpi bertemu dengan seorang perempuan yang cantik mempunyai crown. Apa crown teh? Mahkota dari surga. Siapa kamu? Kata seorang ulama itu dalam mimpinya. Kan aku ini anaknya ibu yang kemarin minta amalan supaya pengen dikenal. Kan anak si ibu itu memakai juga dari neraka, dari ter. Kok kamu seperti ini, indah? Di mana? Ini kemarin ada santri lewat ke makam. Dan begitu di makam dia baca sholawat. Sholawatnya dihadiahkan kepada makam yang ada di situ 70 makam lebih. Ya, itu semuanya mendapatkan syafaat dari sholawat orang yang lewat. Amin ya Allah ya Rahman. Apalagi kita di sini dihadiahkan sholawat kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampunkan daripada dosa. Yang paling penting dulu kita berlawanan banget sama orang tua kita. Kita sering nyakitin orang tua kita. Kita sumber dosa orang tua kita. Maka mudah-mudahan orang tua kita memaafkan kepada kita. Selagi masih ada umur pasti ada harapan orang tua ridho kepada kita dengan amalan-amalan perbuatan kita, terutama mudah-mudahan sedekah kita menjadikan suatu pahala buat orang tua kita. Bidilkaniyah wa bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doanya dipersilakan kepada orang tua kita, Pak Haji Hafiz Qurtubi.